Halo Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Om Awan Channel. Kali ini kita ada di Query Bike Park bersama Om Hakim. Om Hakim, gimana kabar Om Hakim? Sehat, alhamdulillah Om. Terima kasih. Om Hakim, kita di sini di Query, kali ini kita sesi coaching klinik. Ya, sharing lah Om. Sharing Iya. ya, sharing dari Om Hakim. Om Hakim, sebelumnya bisa ceritain sedikit nggak background Om Hakim gimana? Saya background sepedaan yang bener ya. Hah? Ya bisa dibilang semi profesional. Ya, itu zaman sekolah. Oh, oke. Jadi backgroundnya sebenarnya bukan mainan graffiti, nggak main downhill, nggak main jumping, cross country Om. Oh, cross country. Gitu. Oke. Jadi kita sama nih, suka belusukan, suka cross country gitu. Oke. Terus kapan mulai serius belajar ini sepeda? Seriusnya sebenarnya dari SMP. SMP tuh udah mulai diarahin dibeliin sepeda for cross, itu kayak sepeda dirt jump. Terus begitu pindah ke Bandung, sekolah itu dibeliin sepeda downhill. Oh, oke. Di Bandung mah tempatnya ya? Betul, di Bandung tuh kebetulan surganya sepeda, jadi mau kemana pun sepeda enak banget sana. Oke. Gitu. Terus sempat ikut ini, kayak akademi sepeda atau ini? Sempat dulu awal-awal dibeliin sepeda downhill, sempat langsung disekolahin ke MTB School-nya Om Chandra. Oh, Om Chandra. Oke. Sempat di sana ya nggak lama 2 bulanan, habis itu ya sisanya belajar sendiri. Sisanya belajar sendiri. Tapi at least basic-basicnya udah tahu ya? Ya sedikit-sedikit sambil belajar lah dulu waktu itu ya, dengan pengetahuan seadanya. Nggak kayak kita, kalau kita learning by doing aja, otodidak. Ya sama loh Om, kurang lebih. Nah, Om sekalian, sekarang di Query ini udah ada 2 alat baru. Pertama, alat untuk latihan manual, yang kedua alat untuk latihan bunny hop. Oke. Untuk bunny hop mungkin nanti kita bahas. Sekarang kita fokus yang di manualnya. Sebenarnya apa sih manual? Kalau zaman dulu kita bilangnya nge-trail gitu ya, pokoknya ban depan ngangkat gitu kan, atau standing gitu. Standing. Sebenarnya apa sih sebenarnya istilah yang secara teknis per MTB yang bener apa? Sebenarnya nggak salah juga Om disebut standing, nge-trail, karena sesuai dengan zamannya. Zaman itu kan zaman mungkin waktu kita kecil 90s, 80s ya. Dulu teknik sepeda itu belum banyak, jadi ya wajar aja disebut itu. Tapi begitu seiring dengan perkembangan teknologi dan skill orang macam-macam ya, sekarang tuh makin banyak variasinya. Ada yang ngangkat ban depan pakai digoes, itu kayak yang dulu namanya wheelie. Wheelie, gitu. Oke. Jadi sambil ngangkat ini jalan itu wheelie ya. Bisa duduk bisa enggak, intinya digoes berdiri gitu. Oke. Ada lagi yang ban depannya diangkat tapi nggak pakai goes. Posisinya jongkok nih. Posisi jongkok. Itu namanya manual. Oke. Gitu. Kalau di bike park itu posisi manual, posisi wheelie itu dipakai pada saat apa? Situasional Om ya. Jadi tergantung karakter ridingnya orang masing-masing juga. Jadi seringnya kalau saya begitu ngelihat roller ada 2 gundukan atau 3 gundukan, daripada saya lompatin yang makan airtime cukup banyak ya, sepersekian milidetik kan berharga ya buat racing ya gitu. Betul. Apalagi kalau kita cuma di rolling itu waktu itu pasti waste. Nah, ini manual ini kita ambil tengah-tengahnya, enggak kita rolling banget, nggak kita airtime. Jadi tengah-tengahnya nih, ban depannya kita angkat, ban belakang doang ini nyentuh ke tanah. Nah, itu lumayan mangkas waktu. Jadi ibarat kita ngambil tengahnya nih. Ngambil tengahnya. Gitu. Oke. Sama kalau buat di foto keren ya. Dan di foto juga lebih foto gini gitu. Udah menang ada pada fotonya. Nah, sekarang yang ada di sini, Om, ini kita kebetulan ada 2. Jadi Om sekalian yang mau belajar wheelie, mau belajar manual, silahkan datang ke Query. Nah, kita pengen tanya ke Om Hakim. Oke, Hakim, langsung aja Om Hakim. Siap. Nah, ini ada 2 Om di sini. Nah, ini kebetulan sepedanya udah dipasang. Ini ada sepedanya Om Nopal, sama ini sepedanya Om Hakim sendiri ya. Iya, sepeda saya. Nah, bisa jelasin nggak Om, fungsinya alat ini apa? Jadi ini sebutan beberapa orang di luar ya, ini manual trainer. Manual trainer, Gitu. oke. Jadi karena manual ini kan trik yang cukup tricky ya pertama, dan agak cukup ngeri nih buat orang awam ya, apalagi untuk orang yang sudah mulai sepedanya di usia senja. Usia senja juga ya. Usia senior. Kondisi fisiknya udah mulai capek nih. Karena manual itu kan sendiri berat ya. Untuk kita belajar ya, takut kejengkang aja sebenarnya. Takut kejengkang, betul. Gitu. Intinya gitu sih. Ini alat ini sebenarnya memudahkan orang untuk belajar manual. Jadi di sini udah ada tahanan ban belakang, di sini udah ada tahanan ban depan. Jadi sepeda nggak akan mungkin melejit. Gitu. Jadi kalaupun dia ngangkat over ya paling seginilah. Ini bisa di-setel sih mau seberapa. Bisa di-setel ya. Gitu. Jadi paling parah orangnya aja yang jatuh. Gitu. Orangnya jatuh, pala yang jengkang gitu ya? Jengkang gitu, nggak bakal ketiban sepeda lah. Gitu. Oke, nggak bakal ketiban sepeda ya, kecuali talinya putus. Kecuali tali putus, ya itu inilah. Ini ada setelannya juga ya, jadi bisa di-setel menyesuaikan dengan sepedanya ya? Ini harusnya bisa buat BMX, bisa sampai ban 29.
Masuk tebel, semua. masuk semua. Oke, Gitu. jadi buat semua jenis sepeda bisa kompatibel ya buat alat ini ya. Bisa masuk. Oke. Sekarang langsung aja kita praktekin Om Hakim. Siap. Mungkin gimana teknisnya? Om Hakim ini dulu ceritain dulu bagaimana secara teori untuk wheelie atau manual ini. Jadi saya bicara manual ya, kita karena manual itu yang menurut saya lebih rumit dibandingkan wheelie ya. Kalau wheelie kan kita tinggal duduk aja, bodoh-bodohnya ya, kita tinggal setel gigi yang paling enteng, angkat, goes gitu kan. Oh, justru kebalik ya. Jadi kalau dalam mindset saya wheelie itu lebih sulit dibanding manual. Malah beda gitu. Kalau perspektif saya anggapnya gitu. Karena lebih mudah, kita posisi duduk dan kita tinggal setel paling ringan gearnya, kita bisa ngangkat gitu. Nah, cuma kalau manual kenapa saya beranggapan itu lebih tricky karena posisi kita nggak duduk. Ini jok ini nggak ada yang neken. Kita cuma neken sepeda itu dari pijakan kaki doang. Jadi kekuatan kaki aja ya murni ya. Gitu. Kalau wheelie kan kita masih dibantu dengan ini ya. Kita masih bisa neken di saddle gitu. Gitu. Jadi secara sequence sebenarnya manual itu saya bisa bagi ke 3 gerakan inti. Pertama kompres. Jadi begitu kita posisi kuda-kuda ya, nggak duduk ya. Kita posisi kuda-kuda, kakinya level kiri kanan. Kita kompres nih, posisi kayak push up. Nah ini sepeda kita buang ke depan. Kita buang ke depan, tapi kita angkat. Gitu. Jadi radius itu ada curve-nya gitu ya. Gitu gerakan tangannya, nggak begini doang, tapi begini. Gitu. Nah berbarengan dengan itu, ini kaki kita tuh harus dalam posisi nggak boleh lurus. Harus ada sedikit tekuk. Tekuk ya. Posisi kuda-kuda lah, sedikit kuda-kuda gitu ya. Sedikit kuda-kuda. Nah begitu udah ngangkat ban depannya, ini kaki kita langsung kontrol, Om. Langsung pokoknya otot paha dan otot betis ini benar-benar dilatih di manual. Jadi yang menentukan sepeda itu jengkang ataupun dia nggak kejengkang langsung turun itu sebenarnya di sini. Di kaki. Karena tangan tuh murni cuma diam dan posisi tangan tuh nggak begini Om ya. Lurus. Gitu. Itu kesalahan yang sering orang banyak itu yang kesalahan ya, common mistake-nya itu ya. Orang biasanya refleksnya ini padahal harusnya lurus gitu. Gitu. Nah begitu udah ketemu balance-nya, udah jadi tangan tuh cuma diam aja, sisanya kaki Om yang mainin balance maju mundur termasuk kiri kanan. Karena kalau kita lurus aja kan pasti ada cenderungan miring gitu kan, banyak orang begitu ya, bubrak aja. Nah ini kita juga main ini di pinggul sebenarnya. Lower body-nya main banget situ. Jadi sebenarnya lower body yang main ya. Dari mulai pinggul sampai paha sampai betis itu ya. Betul. Oke. Om Hakim, kalau buat orang yang pengen latihan ini artinya dia harus menguatkan otot-otot pinggul sama otot paha. Betul, ya lengan juga lah sebenarnya. Lengan juga ya. Cuma nahan narik di awal. Gitu. Itu latihan apa yang bisa memperkuat ini? Otot-otot lower body nih. Push up dan sit up aja. Push up dan sit up cukup ya. Gitu. Push up core-nya kalau sit up tuh buat nguatin core gitu ya. Core body-nya. Core body-nya. Oke. Sit up ya udah buat ke bawahnya gitu. Buat ke bawahnya. Gitu. Oke. Nggak perlu yang macam-macam lah latihannya gitu. Nggak perlu macam-macam ya. Jadi kalau kita sering goes, kita tinggal push up, sit up, insya Allah bisa ya pakai ini ya. Tinggal jaga body. Sering dong. Sering. Jadi sering-sering mampir di Koeri Om. Mumpung udah ada alatnya. Gitu, mumpung ada ini enak. Mumpung ada ini. Sekarang kita coba Om Hakim. Boleh. Tadi saya bilang pertama kita kompres. Gini nih. Karena kita dengan kompres seperti ini nih posisi tangan ini nih yang memudahkan kita untuk membuang sepeda ke atas. Beda sama kita posisi gini ya, nggak mungkin nih. Nggak mungkin gitu. Sama kayak kita riding di track bike park juga, di mana-mana kan tangan harus begini ya. Tangan harus karena lebih mudah kontrolnya. Kalau harus itu, kalau misalnya saya lagi goes, posisi attack, dia selalu ngomong gitu. Sebenarnya posisi gini nih ya. Betul, gitu. Nah, udah posisi ini kita buang ke depan nih. Gitu. Nah, jadi puncaknya tangan itu bergerak, coba sampai situ, Om. Nah, udah begini nih, sampai posisi lurus. Udah nggak usah ngapa-ngapain lagi, sisanya kaki yang kerja. Gitu, jadi nggak usah habis begini kita tekan lagi begini, karena pasti akan berat ngangkatnya. Nah, pokoknya sering-sering aja latihan kayak gitu ya. Gitu. Mumpung alat ini dan ini Om, ini ada safety-nya juga, jadi nggak akan jengkang lah gitu. Walaupun sebenarnya pada prakteknya feel-nya itu akan sedikit berbeda dengan latihan ini. Feel-nya berbeda ya? Feel-nya beda karena kalau pakai alat ini kan ban belakang kita ngunci ya, di situ aja. Dan badan kita sisanya bergerak, doyong kiri, doyong kanan. Sementara kalau kita manual beneran, itu seluruh badan tuh sepeda bergerak.
Oh iya betul betul. gitu. Jadi akan ada perbedaan di situ. Tapi at least ya ini ya Sedikit menggambarkan lah. sedikit menggambarkan. Dan kalau di sini nggak bisa, apalagi di beneran ya gitu ya. Beneran harus bisa di sini dulu. Tapi kadang-kadang kebalik, ada yang kebiasa manual di track, begitu nyobain ini kagok gitu. Kagok malah kayak ya. saya. Gitu. Sekarang saya nyoba nih. Coba silakan. Saya nyoba ini pakai sepeda Nopal. Nanti abis ini Nopal yang kita suruh ke sini. Cang, jagain belakang, Cang. Takutnya yang nyublak lagi nanti. Tadi posisi kaki yang kanan depan itu gimana? Sebenarnya itu balik lagi ke masing-masing Kebiasaan orang. Ada aja yang ya? kiri depan, ada yang kanan belakang, nggak masalah. Yang penting kakinya sejajar. Nanti kaki sejajar. Gitu. Oke, ini posisi attack gini. Dan jongkok ya, Meh, posisinya. Jongkok. Oke. Jadi di pump dulu. Ya. Baru. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gini. Ya, di gini. Buang ke depan. Nah, oke. Nah, tadi Om tuh kan udah buang ke depan ya. Tapi kalau nggak sadar tadi sempat narik lagi tangannya. Nah, itu nggak perlu tuh. Jadi begitu udah lurus, udah badannya buang ke belakang, fokusnya pindah ke kaki. Iya. Oh, Itu udah bener. Iya. Nah, cuma dari pinggang ke bawah masih agak kaku sedikit. Nah, itu kurang jongkok. Kurang jongkok. Semakin Om jongkok, semakin tinggi ngangkatnya coba. Oke, semakin jongkok semakin tinggi. Betul. Oke, ini karena bukan sepeda bawaan juga nih, size-nya kecil ya, agak wajar ribet ya. dong. Oh, oke. Nah, ini Om fungsi tali tadi ya, maksimum begini jadinya ya. Betul. Oke. Oke, gini jadinya ya. Ini nggak ada yang motor nih begini. Oke. Oke, ini tinggal latihan terus gitu sampai dapat posisi yang benar ya. Sekarang kita coba Om Nopal, Sini, Pal. Yang pemilik sepedanya, nah. Coba posisi kompres, habis itu buang ke depan ke atas. Coba lagi. Terus, Pal. Kakinya kurang Timingnya belum dapat timingnya. Jadi begitu ini ban depan yang angkat, tangannya nggak usah gini lagi, udah tegak aja tangannya. Langsung begini. Iya. Wah. Pokoknya popnya begitu, ngangkatnya begitu udah bener. Tinggal begitu ban depan udah ngangkat, tangan tuh nggak usah koreksi gimana lagi. Pokoknya udah gantung aja, sisanya kaki. Gitu. Berarti kontrolnya dari kaki ya? Kaki justru gitu. Kaki sama pinggul aja. Iya. Oke. Kurang lebih begitu. Gitu. Sering-sering latihan aja sih dapat. Sering-sering latihan. Oke. Penasaran, saya nyoba sekali lagi. Cobain Om. Ini contoh yang salah, padahal belum tentu benar, Pak, jangan dikasih. Nah, ini posisi ini atau lagi yang belum lengkap sebenarnya Om. Apa tuh? Dalam belajar manual. Karena ini kan pakai trainer ya. Ini ganjal depan belakang. Dan nggak ada yang mencet rem tadi kan. Nggak ada yang mencet rem. Nah, begitu kita manual beneran, ya keputusan kita jatuh ke belakang apa enggak tuh di rem sebenarnya. Oh. Gitu. Jadi ngeremnya itu juga ya tipis-tipis. Tipis-tipis Kenanya aja buat kontrol gitu. Satu di rem, satu lagi di sini. Jadi kita bisa pilih tuh mau kita majuin sepeda, kita jauhin apa deketin tuh di sini sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan udah over ya kita bisa counter dengan rem. Kalau over, counter dengan rem Gitu. ya. Makanya tetap perlu praktek tanpa trainer Om gitu sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya latihan dulu, kuatin dulu di sini, setelah itu praktek tanpa trainer. Gitu. Tapi terus terang Om, ini nagih juga sih. Nah, Bentar. Pal, lu tinggal dulu, Pal. Biar difoto sama ini nih, sama Godel. Nah, ini Om Hakim mau coba wheelie di lumba-lumba. Oke. Jadi tekniknya itu dipakai tadi, Om. Supaya dapat lebih cepat daripada di rolling atau dilompatin. Ternyata memang pakai wheelie itu lebih cepat jadinya ya. Bener sih ya, ini ya Om Hakim ya. Emang ini jadi lebih cepat jadinya ngambilnya ya. iya. Oke. Jadi kalau dalam race itu dipakainya seperti itu. Oke. Kalau buat gaya yang manual. Yang di rata.
Oke, Om Hakim, thank you banget Om Hakim Sama-sama, Om. untuk sharingnya. Sama-sama. Siap. Sharing untuk gimana cara wheelie dan manual dengan memakai alat tadi manual trainer. Thank you Om. Sampai ketemu lagi di Om Awan channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.